Zombie Apocalypse. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung KDR Nawardana, NIM D1B1 18070. Kelas A, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, angkatan 2018. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan, di mana pada praktikum itu saya akan melakukan wawancara kepada petani dan melakukan pengamatan terhadap tanaman yang ditanam oleh petani tersebut. Nah, jadi sebelum melakukan praktikum, langkah yang pertama kita persiapkan yaitu menerapkan protokol PSBB COVID-19, di mana yang pertama itu kita harus mencuci tangan, dan yang kedua jangan lupa memakai masker, dan yang terakhir itu jangan lupa menjaga jarak aman. Nah, yang kedua kita harus menyiapkan lembar kerja. Jadi saya sudah menyiapkannya, lalu kita mengisinya. Lembar kerjanya sudah kita isi, saatnya kita menuju ke tempat wawancara. Oke Pak, jadi ada sedikit pertanyaan yang ingin kita tanyakan Pak. Nah, yang pertama itu Pak, apakah Bapak melakukan budidaya perkebunan secara modern atau masih tradisional Pak? Sangat modern karena sudah pakai racun ya, bukan pakai canggul tuh, masih bersih. Sudah mulai modern. Untuk alat-alatnya Pak, masih pakai alat tradisional kayak cangkul atau sudah mulai pakai mesin Pak? Sudah, maksudnya nanamnya atau Ya, dari ini ya, pengolahan awalnya sudah mulai pakai alat-alat yang pakai mesin atau? iya masih semprot begitu. Pertanyaan yang kedua Pak, sejarahnya pembukaan lahannya Pak bagaimana? Dari awalnya ini apakah memang Bapak beli dalam bentuk hutan atau sudah kebun? Sudah memang dalam bentuk kebun, baru langsung diolah jadi Iya, kebunan coklat yang sudah tua tuh ditebang. berarti awalnya ini kebun coklat, Iya. baru Bapak. Terus kalau teknologi apa saja yang Bapak gunakan saat pembukaan lahan? Entah, cuman pakaian saya sensor. Pakai sensor. Ya. Berarti ditebang coklat yang pertama Iya. itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, teknologi apa saja yang digunakan saat pengolahan lahannya? Ya, semprot saja. Nah, pengolahan itu ini di traktor atau Enggak. Enggak usah. Entah, cuma disemprot saja. Jadi hanya dibersihkan saja. Iya, bersihkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan bibit atau benih lokal atau hibrida? Kalau ini lokal, Lokal. Pak, boleh tahu Pak, ini jagung putih atau jagung jagung kuning. kuning? Selanjutnya Pak, teknologi yang digunakan saat melakukan penanaman. Pakai Pakai tangan. manual, iya, Oh. sudah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak melakukan pemupukan? Enggak. Enggak. Walaupun kimia sama organik? Ya, Enggak. Selanjutnya, teknologi yang digunakan saat pengendalian hama penyakit Pak. pakai racun semprot Disemprot berarti Iya. pakai, itu racunnya itu kimia atau organik Pak? kimia. Kimia. Kalau boleh tahu Pak, mereknya apa Pak? Merkür. Merkür. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, teknologi yang digunakan saat panen Pak? Manual. Manual juga, berarti pakai tangan. Dan pertanyaan terakhir Pak, apa kendala terbesar saat Bapak yang pernah Bapak alami, dan metode apa yang Bapak gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Apa ini, biasanya tikus kalau banyak rumputnya tuh tidak mau, makanya sudah besar masih disemprot, karena kalau banyak rumputnya banyak tikusnya. Satu dengan metode membersihkan. Iya, bersih. Kalau kendala yang lain Pak, ada Pak? Enggak juga. Oke, pertanyaannya sudah cukup Pak, terima kasih atas Iya. apresiasinya. Itu tadi wawancara dari saya kepada petani pemilik jagung di sini.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap lahan pertanian komoditas tanaman jagung. Nah, kurang lebih ini areal pertanian itu sekitaran 1 hektar. Bisa kalian lihat sendiri luasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap tanaman jagung dengan cara mengambil 10 sampel tanaman jagung. Nah, untuk pengambilannya itu kita akan melakukan secara acak. Nah, itulah tadi praktikum yang saya lakukan, baik itu wawancara dan pengamatan terhadap 10 sampel tanaman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.